1 menit lagi. Oke, kalau gitu saya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, saya sampaikan selamat datang bagi para peserta workshop online dengan topik dasar pengolahan citra menggunakan MATLAB gitu ya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat gitu ya secara online, dan tak lupa juga kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau gitu eh, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita buka acara workshop online dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Susunan acaranya terdiri dari yang pertama adalah registrasi tadi yang sudah kita lalui jam 9 sampai 9.30 gitu ya. Terus kemudian nanti dilanjutkan dengan pembukaan dan pembacaan CV yang sedang berlangsung ini saat ini 5 menit oleh moderator dari jam 9.30 sampai dengan 9.35, langsung dilanjutkan tentang dengan penyampaian materi oleh narasumber ya dari pukul 9 sampai 9.35 sampai dengan 10.30, berarti selama 60 menit kurang lebih. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, termasuk dengan kuis-kuis tadi ya, termasuk kuis, post test, dan survei, pengisian survei. Nah, ini saya jelaskan beberapa poin. Diberitahukan kalau misalkan nanti acaranya ya sedang berlangsung dari 9.30 sampai dengan 11. Nah, nanti setiap peserta diwajibkan untuk mengisi post test dan survei di akhir sesi tanya jawab gitu ya. Bisa dimulai di akhir sesi pemberian materi juga bisa. Itu diaksesnya melalui website Kampiun. Nah, selanjutnya batas waktu post testnya itu 3,5 jam tuh ya, 3,5 jam dari jam 10.30, berarti berakhirnya materi disampaikan sampai dengan pukul 14.00 ya, 14.00 di sini. Nah, passwordnya akan diberikan setelah sesi tanya jawab ataupun pemberian materi selesai dilaksanakan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, biar bisa mengikuti rangkaian dengan baik sehingga nanti sertifikat dan tidak ada kendala untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, apabila telah mengerjakan post test dan mengisi survei, diingatkan jangan lupa untuk klik tombol submit gitu ya. Tanda kalau memang benar-benar telah selesai dan sistem bisa menyimpan hasil yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Nah, ini penjelasan singkat tentang sertifikat. Sertifikatnya itu akan muncul dan akan bisa diklik ya. Kalau Bapak Ibu sekalian peserta sudah mengisi post test dan survei. Dan jangan lupa mengklik tombol submitnya. Kalau misalkan ada kendala bisa langsung bertanya via chat, tidak masalah karena mikrofon semua peserta dimatikan saat materi disampaikan ya. Nah, untuk tanya jawab tadi seperti yang sudah saya sampaikan, nanti pada saat sesi tanya jawab silakan menggunakan menu raise hand yang ada pada Zoom. Gitu ya, harap menyebutkan nama dan asal institusi terlebih dahulu ketika saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baru nanti diikuti oleh pertanyaan. Jadi nama dan asal institusi ataupun asal daerahnya. Gitu ya. Tiga-tiganya juga nggak apa-apa disebut. Nah, waktu tanya jawab hanya 30 menit. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, untuk di website Kampiun sama nanti akan dibuka di pukul 10.30. Dan waktunya itu bisa dilihat itu jam berapa bisa dibuka gitu ya di website tersebut. Gitu. Masuk post test dan oke, langsung lanjut kita ke pengenalan. Pemateri kita ini siapa sih? Bu Khalidiah Maskyurah STMT. Ini beliau berlahir di Malang 14 November tahun 80. Nah, S1 S2-nya
ditempuh di Universitas Telkom Bandung. Nah, saat ini beliau mengajar sebagai dosen S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, saya ucapkan selamat mengikuti acara, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baik kepada pemateri Bu Khalidiah, kami persilahkan 60 menit ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nanda atas tadi sudah 30 menit menemani kita menjelaskan bagaimana prosedur sampai tahapan nanti kita menyelesaikan workshop online hari ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta workshop online dan mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke, workshop kita pagi ini, saya mengambil tema dasar pengolahan citra menggunakan MATLAB. Oh ya. Kemudian perkenalkan, nama saya Kholidia Maskuro STMT. Saya salah satu pengajar di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Baik, mari kita mulai ya untuk workshop online pagi hari ini. Jadi saya mulai dengan manfaat atau penggunaan dari pengolahan citra ini seperti apa sih? Yang pertama ini untuk untuk deteksi tepi ini ya, contohnya adalah iris mata, sidik jari, deteksi wajah, dan yang terakhir untuk penentuan varietas. Untuk menentukan varietas baik dan buruk, ini contohnya saya berikan contoh untuk daun kina. Jadi kita foto dari daunnya, kemudian kita sortir atau kita seleksi daun mana yang memiliki varietas yang bagus dan mana yang jelek, karena ini nanti berpengaruh untuk pendapatan dan hasil dari daun kina ini, produksi daun kina. Untuk yang kedua saya ambilnya contohnya untuk keamanan. Di sini ada watermarking dan kriptografi. Kalau definisi watermarking, kalau Bapak Ibu atau mahasiswa di sini melihat uang kertas, kalau Bapak Ibu terawang di cahaya atau tempat yang lebih terang, itu Anda melihat gambar di belakang. Nah, itu maksudnya dari watermarking, salah satu cara untuk mengamankan. Jadi memberikan gambar di dalam gambar. Tidak hanya gambar ya, bisa juga bentuknya teks dan lain-lain. Untuk yang kedua saya berikan contoh untuk kriptografi. Kriptografi di sini juga maksudnya untuk pengamanan dengan memberikan proteksi di bagian informasi. Contohnya membuat password dari gambar yang mau dikirim maksud saya, kemudian diterima dengan orang tertentu yang sudah memiliki kunci dari informasi awal tadi yang sudah ditambahkan dengan kunci. Itu contoh untuk keamanan. Untuk yang ketiga, ini penggunaan pengolahan citra secara umum.
Poin yang ketiganya adalah misalkan pengolahan data. Di sini ada kompresi ya. Kalau misalkan kita menggunakan sistem komunikasi digital, ini semua datanya, terutama karena saya bahasnya citra atau gambar, ya, ini dikompresi dulu. Dikompresi dari file aslinya, kemudian kita kompresi, baru kita kirimkan atau kita transmisikan melalui media transmisi. Kemudian contoh yang kedua ini adalah contoh-contoh encode atau pengkodean yang sudah Anda sering dengar ya. Ini contohnya ada JPG, kemudian MPEG, dan lain-lain. Nah, ketiga ini adalah contoh umum penggunaan pengolahan citra. Kemudian saya lanjutkan mengenai ini, saya mau bahas bagaimana sih kita mengolah citra ya, mengolah citra secara umum. Citra kalau kita ambil dari asli ya, atau dari alam, itu disebut sebagai sinyal analog, namanya sinyal yang berasal dari alam. Jadi misalkan Anda potret sebuah panorama langsung gitu ya. Ini bentuknya biasanya berupa citra RGB. Nah, ini dijelaskan di sini adalah citra RGB, di mana R-nya menyatakan red, kemudian G-nya ini menyatakan green, kemudian B-nya ini menyatakan blue. Ini contoh dari gambar, namanya Lena, ini citra Lena. Kemudian ini utuh ya, jadi asli. Dari ketiga red, green, blue ini jadi satu, masih ada di dalam satu gambar yang disebut citra RGB ini. Kemudian di sebelah kanan, Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswa di sini melihat ini dominan merah. Nah, ini adalah kanal merah dari citra. Kemudian di bagian bawah sini kanal hijau atau disebut green ya. Kemudian yang sebelah kanan bawah di sini ada kanal biru. Penjelasan mudahnya seperti ini, kalau Bapak Ibu dulu masih ingat klise. Klise itu merupakan hasil penumpukan dari tiga warna dominan ya. Warna merah, warna hijau, dan warna biru. Nah, kalau ketiganya kita tumpuk, nah kita akan dapatkan citra RGB ini. Jadi dalam prosesan nanti kita akan menggunakan matrik dari citra merah, kemudian citra hijau, dan citra biru. Nanti ada beberapa tekniknya ya untuk mengolah citra RGB ini. Kemudian di sini ada, kalau saya mau mendapatkan warna kuning ya, sebelum masuk sini citra dominasi citra ini dinyatakan dengan angka. Yang pertama yang paling kecil 0. 0 itu menyatakan rendah ya, intensitas warnanya rendah. Kemudian intensitas warna yang paling tinggi itu angkanya 255. Jadi range-nya ada 256. Dari yang paling bawah itu 0 atau paling rendah itu 0, kemudian sampai yang paling tinggi itu 255. Kalau Bapak Ibu tahu warna dasar ya, red, green, blue. Ini yellow ini kan hasil penggabungan dari red dan green. Jadi intensitas warna maksimal red digabungkan dengan green. Anda dapatkan gambarnya adalah yellow. Berarti red ini maksimal ya, warna penuhnya, intensitas warnanya penuh, 255, greennya 255. Kemudian kita tidak menggunakan biru, maka kita gunakan di sini intensitasnya adalah 0. Kemudian untuk orange ini adalah penggabungan atau kombinasi dari red dan green. Tetapi tidak menggunakan intensitas warna keseluruhan ya atau dominan. Ini dominannya 255.
ini sekitar setengah dari green untuk mendapatkan warna orange. Berarti gabungan dari red yang maksimal kita gabungkan atau kita kombinasikan dengan green dengan intensitasnya 102. Kemudian blue-nya tidak kita gunakan, maka kita menggunakan intensitas warna yang paling rendah 0. Kemudian kita mau membuat warna merah, maksud saya warna hijau. Berarti red-nya ini 0 ya, intensitasnya 0 atau paling rendah. Kemudian karena kita mau membuat warna hijau, berarti green-nya intensitasnya dominan atau maksimal 255. Kemudian blue-nya intensitasnya 0. Cyan ini warna turunan lagi ya. Ini warnanya seperti warna biru langit. Kemudian red-nya di sini 0 ya, tahu ya, intensitas warnanya paling rendah. Kemudian green di sini menggunakan intensitas warna paling dominan 255. Kemudian blue ini menggunakan intensitas warna dominan juga 255. Berarti warna cyan ini adalah kombinasi dari green dan blue yang dominan. Red-nya intensitasnya 0 ya, atau rendah. Kemudian violet atau ungu ini adalah gabungan dari ketiga kanal warna ya, kanal red, kanal green, dan kanal blue. Karena red di sini mengambil intensitas setengah atau separuhnya sekitar 204. Kemudian green ini menggunakan sekitar 102 untuk intensitas warnanya. Kemudian untuk blue ini menggunakan 204. Jadi untuk mendapatkan violet adalah red dan blue. Ya, red dan blue ini menggunakan intensitas warna separuhnya, dengan green-nya setengahnya lagi dari warna red dan blue. Kemudian white. White ini adalah intensitas warna yang paling tinggi. Jadi kalau Anda membuat warna white atau putih, ini intensitas warna di red, di green, dan blue, ini masing-masing maksimal ya, menggunakan intensitas warna yang paling dominan, yaitu nilainya 255 untuk red, green 255 juga, dan blue juga sama 255. Kemudian black. Black di sini adalah intensitas warna yang paling rendah. Jadi red-nya sama dengan 0 atau menggunakan intensitas warna 0. Green ini menggunakan intensitas warna 0. Dan blue juga menggunakan intensitas warna 0. Jadi kalau kita bandingkan antara hitam dan putih, jadi black ini memiliki intensitas warna yang paling rendah, kemudian white ini memiliki intensitas warna yang paling tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah turquoise. Turquoise ini gabungan dari red, green, dan blue. Red-nya 102, green-nya maksimal ya 255. Kemudian blue-nya setengah 204. Kemudian untuk kombinasi dari warna coklat, ini red-nya sama dengan 153, green-nya sama dengan 102, B atau blue ini sama dengan 51. Kemudian saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Ini adalah tadi penjelasan untuk warna-warna ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 255 itu kan dimulai dari 0 ya, sampai dengan 255. Itu artinya 2 pangkat 7 ya. Jadi dimulai dari perpangkatan 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3,
2/4, 2/5, 2/6, sampai 2/7. Ini untuk blue ya, untuk gambar yang pertama untuk blue. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk green. Jadi ada perpangkatan 2/0 sampai dengan 2/7 karena intensitas yang paling rendahnya tadi 0 dan yang paling tingginya adalah 255. Kemudian yang ketiga red ya. Red sama ya, 0 sama 2 sampai dengan 255. Karena dimulai dari 0, maka intensitas rendah ke tingginya ini ngitungnya mulainya dari 0 ya sampai 255. Maka jumlah keseluruhannya itu ada 256. Nah, itu artinya adalah 2/7 ya. 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, dan 2/7. Kemudian untuk penjelasan berikutnya, tadi Bapak Ibu tahu ini adalah citra lena atau gambar lena yang memiliki sifatnya red, green, blue ya. Berarti mempunyai kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Ini ditumpuk secara bersamaan. Kemudian definisinya lagi ini memiliki 3 dimensi. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan sebuah kubus, nah ini sisi-sisinya ada yang menyatakan merah, hijau, dan biru. Yang masing-masing kanal ini dinyatakan di dalam matrik. Nah, nanti di dalam praktek di MATLAB, kenapa saya masukkan matrik? Karena di dalam citra ini kita mengolah matrik. Di sini disebutkan ya untuk citra merahnya, untuk kanal merahnya, ini adalah F, X, Y. Ini menyatakan baris, X-nya menyatakan baris, Y-nya menyatakan kolom. Jadi contoh, saya berikan contoh pertama, berarti yang bagian atas ini adalah fungsi dari matriks yang berada pada baris 0, kemudian kolom per kolom 0 ya. Kemudian kalau saya geser pertama ke kanan, berarti ini baris ke 0, kolom ke 1, dan seterusnya sampai nanti kita punya ukuran citranya N baris sampai dengan N kolom. Jadi di dalam citra lena ini kita punya baris ke kanan sepanjang N buah matrik dengan nilainya tadi antara ini ya Bapak Ibu. Yang merah ya, saya berikan contoh yang merah mulai dari 0 sampai 256. Nah, ini tergantung dari piksel yang ada di sini. Warnanya ini tergantung dan besarnya matrik yang ada di dalam ini, intensitas warnanya itu tergantung dari gambarnya. Ini gambar matriknya dengan ukuran N, M. Nah, ini sesuai dengan ukuran citranya sendiri. Di sini ada X baris atau N baris sampai dengan M kolom. Demikian pula dengan hijau, kemudian biru, ini juga sama. Dinyatakan dengan matrik citra. Nah, di sini ada green, sama ya, misalkan saya berikan contoh untuk baris keempat ya. Kalau di sini karena mulai dari 0, mulainya dari 0, 1, 2, 3, berarti ini adalah baris ketiga, kolom ke 0. Ini seharusnya di sini 3, 1, ini salah ya. Ini baris ketiga, kolom ke 1, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, dan seterusnya. Kemudian blue juga sama ya. Jadi dinyatakan pula dengan matrik-matrik. Jadi Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi di sini bisa paham ya. Kalau kita bicara sebuah citra RGB, ini artinya ada 3 dimensi. Jadi untuk pengolahannya nanti ini ada beberapa teknik. Karena kalau langsung citra ini diolah, ini agak sulit. Jadi ada 3 dimensi dari red, green, dan blue. Nah, untuk pengolahan nanti ada beberapa contoh.
Misalkan kita mau pakai black and white atau kita menggunakan gray atau abu-abu. Jadi kita sampel ya dari masing-masing matrik-matrik ini untuk kemudian diolah. Untuk menggunakan citra red, green, blue asli untuk kemudian kita olah itu bisa dilakukan juga. Tetapi pertama itu RGB ini kan menyatakan citra asli. Kemudian kalau kita olah secara asli, nah pertama butuh bandwidth. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, kalau misalkan kita punya ukuran matriknya n, m dalam 3 bentuk ya, ada 3 dimensi, red, green, dan blue. Nah tentunya ini akan memakan bandwidth yang lebih lebar. Dan biasanya untuk pengolahannya sendiri, ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari kita menggunakan gray atau black and white. Kemudian saya lanjutkan dulu untuk slide berikutnya. Ini saya memberikan contoh untuk pixel. Definisi dari sebuah pixel. Jadi dari penggambaran yang sebelumnya saya jelaskan ya bahwa citra itu digambarkan dalam bentuk matrik yang dimana setiap titik di matrik tersebut yang menyatakan baris dan kolom, posisi baris dan kolomnya ini menunjukkan pixel atau picture per cell. Jadi di sini kita punya citra ya, ini citra yang kedua, sejumlah n baris, saya juga tidak tahu berapa ukurannya berapa ini. Kemudian m-nya kolom kita bagi dalam matrik-matrik ya, yang menyatakan baris kesekian, kolom kesekian. Kemudian di sini ada kotak-kotak kecil ya. Kotak-kotak kecil inilah yang disebut sebagai pixel atau picture per cell. Nah, nilai yang ada di dalam kotak ini menunjukkan intensitas warna yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, itu definisi dari pixel ya. Di sini contohnya di titik merah ya, di blok di warna merah. Kemudian ini sampai spacing ya, sampel proses dan spatial resolution dan lain-lain. Itu definisi dari picture per cell atau pixel. Kemudian tadi saya sudah bahas di awal ya, bahwa ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mengolah citra. Kalau kita gunakan warna asli, contohnya adalah red, green, blue ini warna babun ya namanya, atau kera namanya babun. Di sini ada citra. Nah, sebelah kiri ini menyatakan warna asli. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada warna merah, biru, dan campurannya ya. Ini warna asli. Yang kedua, pilihan yang pertama kita gunakan grayscale. Grayscale berarti kita konversi ke dalam bentuk abu-abu. Kemudian yang kedua, selain grayscale ini, maksud saya yang ketiga ya, ini kita menggunakan black and white, binary ya. Tadi di definisi awal sudah dijelaskan, black and white ini memiliki intensitas rendah dan intensitas tinggi. Jadi bentuknya binary. Jadi hanya ada dua warna, hitam atau putih. Kalau grayscale ini masih kombinasi antara red, green, sama blue. Jadi ini jenis-jenis gambar yang digunakan dalam pengolahan citra. Yang pertama kita bisa menggunakan red, green, blue. Jadi dengan konsekuensi nanti pengolahannya ini kita akan butuh lebih banyak data, lebih banyak bit. Kemudian bisa kita kompresi ya ke dalam pilihan yang kedua, yaitu grayscale atau bentuk abu-abu. Kemudian yang ketiga, ini kita buat dalam bentuk white and black atau black and white. Ini hanya dua nilai, 0 dan 1. 0-nya menyatakan hitam ya, satunya menyatakan putih, white and black.
Saya lanjutkan lagi. Ini adalah saya memberi gambaran group of picture dari MPEG atau Expert Group. Motion Picture Expert Group itu definisi dari MPEG. Definisinya seperti ini. Video itu adalah tumpukan dari beberapa gambar. Nah, ini dijelaskan dalam group of picture ini. Ini contohnya ada beberapa gambar yang masuk ke dalam group of picture. Ini ada intensitas 200 kilobit, kemudian rata-ratanya 80 kilobit. Untuk ini dari pengolahan MPEG ya. Jadi kita belajar citra ini sekaligus nanti menjadi dasar kalau kita mau mengolah video. Jadi definisi video ini adalah tumpukan dari citra atau gambar dinyatakan dalam satuan frame per detik. Nah, ini adalah susunan untuk MPEG ya. Ini saya berikan contoh untuk susunan MPEG-nya. Ini ada frame yang pertama dinotasikan I, B, B, P, dan B, B, I. Ini menyatakan struktur video merupakan susunan gambar yang dinyatakan dalam satuan frame per second. Kemudian yang kedua saya masuk ke pengenalan MATLAB. MATLAB ini salah satu tools pemrograman yang biasanya banyak digunakan untuk engineer ya, atau biasanya mahasiswa teknik, atau bisa juga untuk membantu komputasi. Karena di dalamnya sudah tersedia tools-tools yang mempermudah dalam pemrograman. Kemudian yang kedua, bahasanya tidak terlalu sulit. Di dalamnya sudah tersedia contoh-contoh bahasanya. Kalau Anda sudah install MATLAB, nanti bisa sama-sama kita buka dan kita sama-sama melakukan tes ya, atau percobaan bagaimana mengolah citra di dalam MATLAB ini. Kemudian saya lanjutkan ya. MATLAB adalah sebuah bahasa dengan kinerja tinggi atau high performance. Untuk komputasi masalah teknik, MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai, di mana masalah-masalah dan penyelesaian diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Nah, MATLAB ini sangat membantu untuk melakukan komputasi atau simulasi teknis, terutama mungkin untuk mahasiswa saya yang sedang melakukan tugas akhir. Kemudian ini adalah tools yang sangat mudah untuk dipelajari. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kemudian ini saya berikan contoh untuk penggunaan MATLAB sendiri meliputi bidang-bidang apa sih? Yang pertama ada matematika dan komputasi. Yang kedua pembentukan algoritma. Yang ketiga untuk akuisisi data. Yang keempat pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Di MATLAB ada yang disebut Simulink ya. Jadi seperti tools perangkat yang tinggal disambung-sambung. Nah, itu bisa juga nanti di cracking ya. Kemudian analisis data, eksplorasi dan visualisasi, grafik keilmuan dan bidang rekayasa. Kemudian saya lanjutkan. Ini kelengkapan pada sistem MATLAB. Ini meliputi 5 bagian umum. Ada development environment, kemudian MATLAB Mathematical Function Library. Jadi di MATLAB, cuman masalahnya di sini untuk install MATLAB ini butuh tempat yang cukup lumayan ya, 1-2 mega. Karena di dalamnya sudah bawa tools. Jadi kalau Anda install MATLAB, ini sudah tersedia library. Nanti saya tunjukkan bagaimana
Anda mencari fungsi-fungsi yang sudah tersedia di dalam MATLAB. Kemudian yang ketiga ada MATLAB language. Ini sebenarnya dasarnya dari C. Kalau misalkan ada yang sudah mampu C, ini cukup mudah untuk menggunakan MATLAB ini. Dan bahasanya tidak terlalu sulit. Kemudian yang berikutnya masalah grafik. Untuk grafik, hasil simulasi atau misalkan plot dari grafik, ini bisa ditunjukkan dengan menggunakan MATLAB. Kemudian yang kelima ada MATLAB Application Program Interface. Ini bagian atau kelengkapan pada sistem MATLAB sendiri. Kemudian langkah pertama adalah menentukan variabel skalar dengan cara X sama dengan 2. Selanjutnya tekan enter. Berarti ini kita sudah mulai masuk praktek ya di MATLAB. Jadi saya mau buka MATLAB dulu. Nanti saya tunjukkan bagian-bagian dari MATLAB. Sebelum saya mulai, ini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya di dalam tampilan. Ini adalah tampilan MATLAB. MATLAB di sini untuk lebih mudahnya memprogram, biasanya saya buat sendiri dalam sebuah folder ya. Ya, di sini saya tunjukkan saya punya folder workshop MATLAB, isinya adalah program-program yang mau saya tunjukkan hari ini di dalam workshop online ini. Kemudian untuk cara membukanya tinggal di sebelah kanan di sini. Kemudian kita cari folder yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, untuk lebih mudahnya buat di dalam satu folder, kemudian disimpan di di folder tersebut. Kemudian yang kedua saya menunjukkan di sini ada tombol run ya. Ini pause ya. Ini run dan pause ada di sini. Kemudian ini run. Kemudian untuk tools help-nya biasanya ada di sini. Jadi untuk help ini Bapak Ibu bisa mengetikkan misalkan saya mau mencari bagaimana sih membuat sebuah gambar bisa dilihat. Contohnya adalah IMSO. Nanti kita ada beberapa fungsi. Ini fungsinya sudah tersedia di dalam MATLAB. Kemudian ada di sini fungsi imread. Sudah terlihat belum ya? Di layar belum terlihat. Saya balik dulu ke program ya. Ini langsung aja ya. Jadi ini bagaimana caranya kita membuat matrik ya, atau sebelum ke situ saya mau membuat variabel X nilainya sama dengan 4. Nah, di sini terlihat ya, bagian-bagian di dalam MATLAB ya. Di sini ada yang disebut command window. Perbedaan command window sama mfile. Di sini ada nanti new. Kalau saya ketik new, di sini akan muncul tampilan baru untuk mengetikkan program yang akan kita buat. Atau kita bisa tambahkan tab baru di sini ya. Bedanya seperti ini. Kalau command window ini tidak tersimpan. Jadi kalau dihapus ini hilang. Kalau mfile bisa kita buat seperti dalam bagian sebelah kiri ini ya. Ini ada saya buat beberapa mfile yang isinya ini beberapa program yang sudah saya buat. Misalnya saya punya Y sama dengan 5. Saya kalikan X dengan Y. Misalkan. Nah, hasilnya 20. Dan seterusnya ya untuk kebutuhannya. Berikutnya
Saya mau bahas, kita lihat sambil kita lihat membuat vektor. Membuat vektor misalkan kita pakai kurung siku. Ini Bapak bisa lihat ya. Caranya seperti ini. Satu, contohnya isi dari matriknya 2, 3. Kemudian kita enter ya. Nilainya di sini X memiliki nilai 1, 2, 3. Kemudian hati-hati dalam membuat variabelnya kecil dan besar ya. Karena berbeda. Untuk kita panggil lagi, misalnya saya mau manggil X kolom 1. Hasilnya 1 ya. Kalau saya panggil X besar kolom 1, tidak terdefinisi. Jadi apa namanya, huruf besar dan huruf kecil ini apa namanya berpengaruh. Kemudian ini lumayan cukup lama ya untuk membuka apa namanya MATLAB. Jadi saya nanti bolak-balik dengan slide ya supaya nanti lebih mudah untuk penjelasannya. Kemudian ini misalkan saya membuat X nilainya adalah 1, 2, 3. Y nilainya 4, 5, 6. Ini cara untuk membuat sebuah matrik. Misalnya matrik X, matriks Y, kemudian di sini ada operasinya ya, ditambah, dikali. Ada syarat perkalian matrik ya, kalau harus memiliki jumlah baris kolom yang sama. Makanya di sini ada tanda petik. Tanda petik ini maksudnya ditranspos, Y-nya kita transpos. Kemudian ini ada metode perkalian yang berikutnya, ada X dot, ya, ini tanda kali ya, tanda seperti bintang ini adalah tanda kali. Saya lihat ini sudah selesai belum? Kemudian saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Ini saya langsung loncat ke zeros ya, sama ones. Ini artinya kita membuat sebuah matrik. Ini saya tunggu dulu, MATLAB-nya belum siap. Saya lanjutkan lagi. Ini yang berikutnya adalah mendefinisikan vektor-vektor besar. Di sini ada vektor 1 kali 100 yang menyusun sampel pada sinyal kosinus dapat dibangkitkan dengan X. Di sini saya mengambil X besar ya, sama dengan kosinus 0,1 dikalikan dengan pi dikalikan dengan 0 sampai dengan 99. Ini X ini menyatakan gambar ya. Kita mau menggambar kosinus dengan nilainya seperti dijelaskan di dalam kurung. Pi ini tanda pi. Anda tahu pi itu kan 22/7 atau 3,14. Jadi fungsinya tinggal dipanggil pi di sini di dalam MATLAB. Kemudian poin yang kedua, ini membangkitkan RAM dari 1 sampai 50. Di sini ada dua cara ya.
Perbedaannya antara satu dan yang kedua ini untuk membangkitkan sebuah nilai ini kita menggunakan jeda satu. Kalau ada di tengah ini artinya ada jedanya satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nanti nilai maksimumnya 50. Kalau yang kedua ini tanpa selang ya, tanpa penanda selang. Kemudian yang berikutnya mendefinisikan suatu rentang nilai pada X dalam kurung 51 sampai dengan 100 sama dengan 50. Kemudian ada tanda titik 2, negatif 1, titik 2 lagi 1. Kemudian ini kita membuat interval waktu atau samplingnya 1 detik. Time di dalam kurung 0, kemudian di sini ada selang ya, dibuat selang 0,001 sampai dengan maksimum 0,099. Perbedaannya kalau Anda menggunakan titik 2, titik koma maksud saya, di bagian akhir dan tanpa, ini ada contohnya tidak menggunakan ya. Kalau tidak menggunakan itu hasilnya terlihat di dalam command window tadi, hasilnya terlihat. Kemudian kalau kita menggunakan titik koma, ini hasilnya tidak terlihat tetapi tersimpan, hanya tidak diperlihatkan. Kemudian yang berikutnya penggambaran grafik, menggambarkan sinyal cos. Ini waktunya sama dengan 0.2, 0,01, selangnya sampai 0,099. X sama dengan cos 0,1 dikalikan dengan pi, dikalikan dengan 0 sampai dengan 99. Nah, ini untuk fungsinya kita menggunakan plot dengan sumbu X-nya time ini ya. Time sudah didefinisikan di atasnya, dan X-nya ini tadi didefinisikan sebagai fungsi cos yang sudah didefinisikan seperti ini. Kemudian X label. X label ini memberikan nama. Jadi ada tanda petik ya. Kalau X ini berarti di bagian grafik ordinat, ini tulisannya time, satuannya milisecond. Kemudian di bagian Y atau bagian X ordinat ya, ini XT, berarti sumbu ada sumbu berdatar dan sumbu Y, sumbu yang horizontal. Kemudian menggambarkan cos dalam waktu diskrit, ini ada stem, time, x. Nah, ini time dan x tadi kan sudah didefinisikan di atasnya ya. Time, x. Ini lanjutan dari programnya di atas, jadi membacanya harus runut ya. Fungsinya harus dijelaskan dulu di awal. Time itu definisinya apa? Kita menggunakan variabel time ya. Kemudian X, ini cosinus ya, didefinisikan. Ini nanti kalau misalkan kita tidak sempat mencoba di sini, saya harapkan nanti Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi bisa mencobanya sendiri yang sudah punya MATLAB. Kemudian Y label, ini koordinat Y ya, untuk memberi nama ya. Label ini maksudnya memberi nama XT. Jadi namanya nanti di dalam plot tadi, di dalam stemnya tadi, X dan Y, ordinat dan aksisnya sudah tertera. Satuannya apa? Misalkan untuk X-nya adalah waktu dengan satuan milidetik. Kemudian untuk yang yang sumbu tegak atau Y-nya itu menggunakan satuan XT. Kemudian ini adalah contoh untuk membuat program sederhana. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwa ada dua cara kalau kita membuat program. Yang satu di command window, yang kedua kita menggunakan mfile ya. Kelebihannya dengan menggunakan mfile, ini kita bisa simpan ya filenya ke dalam folder yang misalkan sudah kita buat untuk penelitian dan lain-lain. Nah, nanti suatu saat bisa dipanggil lagi kalau misalnya sewaktu-waktu kita membutuhkannya kembali, atau kita sedang melakukan sebuah riset misalkan.
penelitian. Nah, ini nanti kita bisa kembali lagi ke folder tersebut. Ini kelebihan dari MFile. Kalau command window, kalau selama misalkan MATLAB-nya ditutup, maka hilang informasinya, informasi atau pekerjaan yang sudah kita kerjakan itu hilang, tidak bisa disimpan. Di sini ada time ya, 0, 0,001, 0,099. X-nya adalah cos 0,1 dikalikan Pi dikalikan 0 sampai dengan 99. Kita plot time, X, kemudian ada X label, tadi pemberian label ya, atau pemberian nama, time dalam milisecond. Kemudian Y labelnya, ini ada XT dalam ordinat semboye ya. Kemudian ketik run. Jadi kita buat program ini, kemudian Anda taruh di dalam MFile, kemudian save, di save. Untuk meng-save ini kita tidak bisa menggunakan tanda baca, kemudian tidak bisa menggunakan spasi. Jadi tidak boleh sama dengan nama fungsi yang sudah ada di dalam MATLAB. Nanti karena kalau kita panggil nanti bingung MATLAB-nya mendefinisikannya. Jadi cara memberikan nama filenya seperti itu. Ini program kedua. Ini kita punya X 1 sampai 52 sama dengan 001 sampai dengan 1 sampai dengan 50 ya. Kemudian X 53.212 sama dengan 50 titik min 1 sampai 1, H sama dengan 1, 2, kemudian for N sama dengan 3 sampai dengan 101. Ini contoh program perulangan. YN sama dengan 0, for M 1 sampai dengan 2, maka kerjakan ini YN sama dengan YN ditambah HM dikalikan X di dalam kurung N dikurangi M, kemudian N ya. N-nya sesuai jumlah for-nya, di sini ada 2 for, kemudian diplot Y-nya. Untuk menggambarkan ini kita bisa pakai plot. Kemudian ini saya mungkin beberapa untuk dasarnya saya skip dulu ya. Jadi saya mau menunjukkan memanggil gambar karena tadi kita ceritanya tentang pengolahan citra ya. Ini inso ya. Saya ketikkan di dalam MATLAB ini adalah inso. Ini nama filenya paper.png. Kita kasih titik koma ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan penggunaan titik koma dan tanpa. Di sini kalau kita menggunakan titik koma berarti prosesnya tidak terlihat. Kalau kita gunakan titik koma berarti tidak terlihat. Kalau tidak menggunakan berarti diperlihatkan. Itu. Nah ini masih basi ya. Ada 2 cara untuk merun. Yang pertama sudah kita tuliskan narasinya, baru kita klik enter. Yang kedua, ini tidak terlihat di dalam, ini saya tunjukkan ya. Ini gambar dari inso. Ini namanya filenya paper.png. Kemudian kita bisa menampilkan gambar lain. Paper ini sudah ada di dalam MATLAB. Jadi kenapa saya memilih gambar paper ini, karena sudah tersimpan. Kalau Bapak Ibu install MATLAB, gambar ini sudah ada. Yang kedua, kita bisa memanggil gambar lain ya. Misalkan Bapak Ibu mengcapture dari luar, kemudian Bapak Ibu simpan. Caranya hanya disimpan dengan folder yang sama
dengan Bapak Ibu mengarahkan ini MATLAB-nya. Jadi harus satu folder. Itu intinya hanya di situ. Di sini saya punya gambar apel ya, apel.jpg. Ini saya imrit. Imrit ini artinya saya baca. Titik 2 apel.jpg. Ini saya coba tanpa menggunakan titik koma. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di bagian bawah inilah yang menunjukkan yang saya definisikan tadi adalah sebagai intensitas warna. Kemudian saya tunjukkan paper apel ini seperti apa. Sambil saya menunggu, di sini sebelah kiri ada yang disebut workspace. Di sini ada menunjukkan 3. 3 di sini menunjukkan bahwa gambarnya asli. Jadi kita belum merubahnya ke dalam bentuk-bentuk gambar lain. Baik itu tadi saya sebutkan di awal, di situ ada grayscale, ada black and white. Jadi kita masih menggunakan gambar asli. Ini mana gambar apelnya. Nah, ini sudah tertampil ya. Ini adalah gambar dari apel. Tadi tekniknya dijadikan satu dengan folder yang kita kita gunakan untuk bekerja ya. Kemudian saya mau menunjukkan lagi imrit. Jadi imrit ini artinya kita membaca data dari pixel. Kalau saya pakai titik 2, titik koma maksud saya, nilai intensitasnya tidak ditunjukkan di dalam command window-nya. Ini tidak ada informasi ya, tidak ada matrik yang ditunjukkan. Kemudian di sebelah kiri tadi ini ada tulisan 360 dikali dengan 640 3 win 8. Artinya apa sih? Ini ada 360 baris dan 640 kolom. Jenisnya ini masih 3 dimensi, masih bentuk asli. Kemudian yang berikutnya saya mau menunjukkan di sini ya, saya menggunakan M-file. Jadi di sini ada gambar, ada variabel gambar yang saya definisikan adalah nilai dari paper. Tadi yang gambar pertama ya, paper.png. Kemudian saya mau menunjukkan tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa red, green, blue tadi kan tersusun dari merah, hijau, dan biru. Nah, ini bagaimana kita memisahkan intensitas merah, hijau, dan biru. Jadi gambar di sini sudah didefinisikan di atasnya kita membaca dari gambar paper.png. Red-nya adalah titik, koma 1. Ini kita memanggil matrik yang pertama sebagai matrik red. Kemudian green ya. Dari gambar kita ambil matrik yang kedua atau kanal didefinisikan tadi di awal sebagai kanal. Kemudian ada blue.
berarti gambar tadi ya, kita ambil bagian yang birunya. Kemudian kita tunjukkan. Figur ini maksudnya kita menampilkan sebuah gambar, kemudian di IMSO ditunjukkan ya, berarti gambarnya atau gambar tadi ada di atas definisinya. Kemudian gambar kedua, ini maksudnya kita punya 4 gambar nanti. Gambar yang kedua kita IMSO gambar merahnya. Gambar yang ketiga kita IMSO atau kita IMSO ini image, ini image. So berarti menunjukkan ya, IMSO menunjukkan hijau. Kemudian gambar keempat ini kita menunjukkan gambar biru. Kemudian kita ketik run. Klik run ya. Ini gambar asli. Ini gambar yang kedua, 3, 4. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari tadi kita mengambil intensitas warna yang berbeda-beda tadi ya. Ada red, green, dan blue. Kemudian mungkin saya lanjutkan satu lagi ya. Bagaimana kita mengubah dari gambar asli ke dalam bentuk gray. Tadi ada yang kedua grayscale ya. Ini sudah saya buat di dalam MFL. Gambar imret paper.tg. Red adalah materi pertamanya dari gambar. Green adalah materi keduanya dari gambar. Blue adalah materi ketiga dari gambar. Kemudian di sini saya definisikan ada yang disebut gray. Ini kita ambil 0,3 dikalikan dengan matrik rednya, kemudian 0,5 setengah ya dari green, kemudian 0,2 dari blue maksud saya. Kemudian kita unsur dari gray tadi ya. Nah, kita coba run. Nah, ini adalah hasilnya. Saya punya gambar aslinya tadi. Oh, enggak ada. Ini tadi Bapak Ibu bisa lihat warna aslinya tersusun dari red, green, blue ya. Jadi ada warnanya terang. Nah, ini adalah gambar gray-nya, grayscale-nya. Nah, baru nanti setelah ini kita bisa melakukan kode-kode berikutnya, mengolahnya lebih lanjut. Karena sudah jam 10.30 lewat, mungkin sementara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dulu ya. Untuk nanti latihan menggunakan MATLAB-nya bisa kita lanjutkan atau nanti bisa di-download dari materinya sudah saya share di dalam di dalam Kampiun ya untuk workshop hari ini. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Nanda. Silakan Mbak Nanda, apakah ada pertanyaan?